Shalom saudara-saudaraku, terimalah salam dari kami, Horas, dan salam sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, alangkah bahagianya apabila kesempatan ini kita memuji Tuhan dalam pertangyangan keluarga bersama dengan seisi rumah. Mari kita mempersiapkan diri dan rasakan sentuhan Tuhan melalui ibadah ini dengan kesungguhan. Pujilah namanya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber berkat dan karunia yang melimpah. Engkau memberkati pekerjaan tangan kami, supaya kami jauh dari kelaparan. Karena itu, kami bersekutu di tempat ini menyampaikan terima kasih kami kepadamu. Dari tangan-Mu-lah kami terima segala yang baik dan yang berguna bagi tubuh dan jiwa kami. Dan dari kasih-Mu sajalah kami dapat hidup sampai sekarang. Terimalah ucapan syukur kami. Berilah Roh Kudus kepada kami, supaya kami mengenal segala yang baik yang dari Tuhan, dan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan epistel di pertanyaan kita hari ini, diambil dari Injil Mazmur pasalnya yang ke-111, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan.
Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala tingkahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita semua, jemaat yang dikasihi firman Tuhan. Dalam pertanyaan kita malam hari ini, pertanyaan keluarga, diambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin.
Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita memahami dan jujur mengakui bahwa gereja itu awalnya dia bermula dari kaum yang papa, kaum yang tertindas. Dengan kata lain, gereja itu berdiri justru bersumber dari kalangan orang-orang yang teraniaya. Kita tahu bagaimana perjalanan jemaat mula-mula, bagaimana justru orang-orang yang dipandang tidak punya masa depan, orang-orang yang dipandang secara dunia tidak memenuhi klasifikasi standar orang-orang hebat. Dari segi intelektual, mereka bukan orang-orang penemu, mereka bukan dari orang-orang terpelajar. Dari segi status, mereka tidak berlimpah dengan harta. Malah justru kalau dibuat suatu klasifikasi, mereka adalah orang-orang yang dipinggirkan. Dari segi apapun, bahkan kehidupan mereka adalah orang-orang yang dicaci, orang-orang yang dianiaya. Namun justru disitulah sumber atau awal dari sebuah pergerakan yang disebut dengan gereja. Dengan kata lain, gereja berdiri, gereja berada di kaum yang papa, kaum yang miskin, kaum yang tertinggal, kaum yang ditindas, kaum yang berada dalam ketidakadilan. Namun singkat cerita, melalui Edik Milano tahun 313, ketika kekristenan diakui di dalam suatu negara, maka secara tidak langsung struktur kekuasaan masuk ke dalam gereja, yang pada akhirnya tanpa sadar gereja sudah mulai berbeda lagi dari sudut pandang. Dengan sederhana, gereja sudah mulai bersolidaritas justru kepada kaum-kaum yang berkuasa.
Gereja berada dalam status quo. Gereja dalam posisi yang nyaman, gereja dalam posisi yang aman, dan gereja justru akan mengecam jika ada yang mulai mempertanyakan akan keberadaannya. Sehingga tanpa sadar, gereja yang awalnya adalah tempat di mana berada dalam kaum yang papa, selalu di posisi kaum yang tertindas, kaum yang teraniaya, kini tanpa sadar gereja mulai beralih kepada kaum feodal, kaum yang berkuasa. Dan itu juga yang terjadi ketika Yakobus mengingatkan gereja. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ada suatu perbedaan yang dilakukan oleh gereja, bahkan para pelayan Tuhan. Kalau kita baca Manginang mulai dari ayat 1, ada orang yang hidupnya berkelimpahan, menggunakan logam, menggunakan mulia. Dan juga ada orang yang berpakaian tidak baik, atau orang-orang yang dalam status ekonominya kaum lemah. Bagaimana gereja justru memandang dan memperlakukan secara berbeda. Kalau kita baca di ayat 2 dan di ayat 3, saya akan bacakan bagi kita. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang berkata kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ada cara pandang yang berbeda. Tanpa sadar, di dalam gereja itu sendiri terjadi memandang muka. Betul, dalam kenyataan sehari-hari itu adalah seolah-olah menjadi hal yang wajar. Dalam pengadilan, bagaimana orang kaya bisa terbebas dari hukuman, atau malah bisa melakukan suatu hal yang bertentangan, tetapi justru orang-orang miskin yang menjadi korban. Dan itu disampaikan oleh firman Tuhan. Bukankah mereka yang menganiaya kamu? Bukankah mereka yang mengadili kamu? Tapi bukan berarti lalu Alkitab benci kepada orang-orang kaya. Bukan itu. Akan tetapi bukan berarti lalu Allah meniadakan atau secara ansih tidak senang kepada orang-orang kaya. Bukan itu. Tetapi yang ingin Alkitab nyatakan adalah ketika terjadinya sikap memandang muka, ketika terjadinya ketidakadilan. Kita tahu menginang kemiskinan memang tidak akan bisa dihapus bagaimanapun cara. Mengapa? Karena memang firman Tuhan sendiri sudah mengatakan orang-orang miskin akan ada berada di tengah-tengah kamu. Jadi kemiskinan hampir mustahil untuk dientaskan. Tetapi minimal yang paling Allah tidak suka adalah kesenjangan. Dan itu ketika ada kesungguhan juga dari kita, maka kita bisa meminimalisir. Dan ini yang terjadi, bagaimana justru gereja ikut terpengaruh, yang bagaimana seharusnya menjadi tempat bahkan empunya bagi orang-orang miskin. Tetapi sadar atau tidak sadar, dan itu nyata dalam kehidupan pelayan. Mungkin sikap kita tidak kelihatan, tetapi jujur, bagaimana hati kita?
Karena seperti topik minggu yang lalu, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati. Mungkin sikap kita tidak terlalu kelihatan membeda, tetapi hati kita tidak jarang seperti firman Tuhan terjadi perbeda-bedaan, terjadi memandang bulu atau memandang muka. Yang seharusnya malah gereja yang memang sumbernya bersolidaritas, berada di pihak Yesus, karena Yesus sendiri berorientasi kepada kaum lemah. Sehingga firman Tuhan mengatakan ketika berorientasi, berbelas kasihan kepada mereka, maka yang kita terima juga adalah belas kasih. Tetapi hati-hati, karena Yesus berada di pihak mereka. Ketika kita memperlakukan orang-orang lemah, orang-orang papa yang tidak berdaya menjadi korban, menjadi tidak adil, firman Tuhan mengingatkan kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Mengapa? Karena Allah berpihak kepada mereka. Karena Allah berada di dalam posisi mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah itu yang ditegaskan dalam firman Tuhan? Saya bacakan dalam ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dan Yesus tegaskan, berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah empunya kerajaan surga. Saya tegaskan sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah empunya kerajaan surga. Sederhana, yang memiliki kerajaan surga adalah orang-orang yang secara dunia tidak memiliki tempat. Betul, dunia ini punya fasilitas, dunia ini memiliki banyak tempat, tetapi tempat itu hanya kita berikan kepada orang-orang yang bisa saja punya jabatan, punya kuasa. Tetapi kepada orang-orang yang kecil, dunia ini sering melakukan atau menolak mereka. Tidak ada fasilitas bagi mereka. Tapi firman Tuhan, fasilitas yang paling penting, kerajaan Allah adalah milik mereka. Dan itu yang Allah tegaskan melalui surat Yakobus. Ketika kamu melakukan penghakiman, maka itu juga yang akan diberikan kepada kita. Namun ketika kita melakukan belas kasihan kepada mereka, maka kita juga akan menerima kerajaan surga. Dan minimal, jika dunia luar melakukan itu, gereja adalah lingkungan privasi bagi iman kita. Dikatakan kumpulan sinagog, yang berarti gereja itu justru adalah tempat bagaimana kita seharusnya berada di pihak Yesus, yang Yesus sendiri berada di pihak kepada orang-orang yang diasingkan, dialienasikan, disingkirkan, tidak dipandang, tidak dianggap. Sehingga keberadaan kita juga justru berpihak kepada mereka. Terlebih karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Dalam istilah Yunani, orang miskin dipakai kata petoko. Bukan hanya miskin secara ekonomi, bisa saja secara politik, bisa saja secara sosial, ataupun hal apapun mencakup itu, petoko. Tetapi bagaimana yang dituntut adalah kepedulian, tidak memandang muka, apalagi hanya karena faktor ekonomi. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus berada di pihak kita ketika kita juga berada di pihak orang-orang yang mengalami apa, kesulitan, atau bahkan tidak berdaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajari kami bersolidaritas, tidak memandang muka,
hanya karena harta, latar belakang sosial dan segalanya. Tuhan, ampuni kami. Seringkali tidak sadar kami, Tuhan, memandang-Mu, memperlakukan orang lain secara berbeda. Engkau telah mengingatkan kami melalui firman, terlebih melalui gereja-Mu, yang seharusnya kami berprioritas kepada orang-orang yang diabaikan, memandang mereka, bahkan berada di dalam posisi mereka. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk menyatakan kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah melalui kehadiran kami, kehadiran gereja, damai sejahtera bisa dirasakan di dalam jemaat dan sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan ampunkan dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 364. Keluarga Julian Ami Tiki untuk martangiang sejenak. Maulia tema oleh Tuhan pasahat kami bagasan partangyangan nami di bagasan Borngino Gideon hodo oleh Tuhan Iki dohot gugu partangyangan keluarga di bagasan Borngino Gideon hodo oleh Tuhan hasehaton Langsungoni oleh Tuhan rohanami Ilion hodo nagabe marpumu di tonga-tonga ni keluarga lepas keluarga diinganan nami be isudina iya oleh Tuhan Olan huasom do natotong maringanan di tonga-tongani daging nang dohotot dinami Mau lihat ya oleh Tuhan
di pakokokmu, di hami saluhuna nama kaporseho oleh Tuhan, di leon ho hulong ni roha di hami, asa totong oleh Tuhan, holong nasian hoi, di tonga-tonga ni keluarga nami, bui hami oleh Tuhan, holong marsia holongan, rukun dohot damai di tonga-tonga ni keluarga nami. Tuhan namar pangiduan mahami tuho di bagasan bornginon, di tonga-tonga ni keluarga rumah tangga, ama, ina, ianakon, keluarga, asa totong oleh Tuhan, di lehon horo hadami di hami, bui hami oleh Tuhan, marsadani roha mamuji pasanga kuar muda bedei di tonga-tonga ni pertangyangan nami, pertangyangan keluarga di setiap penganan nami be oleh Tuhan. Ale Tuhan di bagasan bornginon, totong hami mangido tujulong, asalehon male Tuhan, roha nama biar tuharajaon mi, asa totong hami ale Tuhan bajonok hami, nama kaporseaiko oleh Tuhan, suang songoni oleh Tuhan di bagasan bornginon, itonga-tonga ni keluarga, arpangidoan kami tuho oleh Tuhan, bisa sudina anggota gereja, di dia pehami oleh Tuhan nama ringanan, asa totong oleh Tuhan, palua rohanami, sian rohani portibion, sian hajahaton, sian nakapardonganon nasosuman di julung, setong hami oleh Tuhan marsiajar, maka porsiai mangasahon guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami di bagasan rohan nami, jalabui totong oleh Tuhan hulaun kami siganu pare. Ale Tuhan, totong kami mangido di bagasan bornginon, lehon matotong ale Tuhan rohana mangulu, tonga-tonga ni keluarga lepas keluarga, ima ale Tuhan, hatami naga bimian di tonga-tonga ni rohanami, asa totong kami ale Tuhan mabiar di haporti biono tu naso bui di jalho dia kapangalaho, ima ale Tuhan na umurang di tonga-tonga ni roha do pikiran nami, ajari kami totong ale Tuhan, marningot saluhupna pati nani ajar homi tuhami, asabuya le Tuhan bulan kami di tengah-tengah ni ngulu nami, bui kami ale Tuhan mangulu di bagasan sian Asia sini roham di tengah-tengah ni ngulu nami, di hasianganon, dumu bima ale Tuhan di harajon mi, nagabe totong sonang sebaribu-ribuan kami oleh Tuhan, totong marsihohot mangului saluhupna atamna badi jalabui ulaun kami di tengah-tengah ni keluarga nami oleh Tuhan. Oleh Tuhan marpangidoan kami totong di bagasan bornginon,
disuntik gereja, tokoh-tokoh agama, do pamareta, pasu-pasu masaluhuna ali Tuhan, asaho matotong nagabimian, asaho matotong ali Tuhan, haguguon di bagasan pangiring-iringammu di tengah-tengah ngulu nami, asa totong di bagasan holong masiha holongan kami ali Tuhan, rukun dan damai di tengah-tengah ni keluarga nami, di tengah-tengah ni gereja, di masyarakat. Asa totong ali Tuhan di bagasan mas ni roha di nama delani ngulu nami siganu pari. Ali Tuhan di bagasan bonginope totong kami mangido tujulung yakka keluarga na mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19 ali Tuhan, totong kami mangido tujulung asalehong matotong ali Tuhan, roha dame, roha nang pasu-pasung di panguluan nami keluarga lepas keluarga, asahong matotong ali Tuhan napahothon roha nami, jalan napaguguhon haporsyaon nami, totong kami maksihoho tuho ali Tuhan, tumpe di masa Covid-19 totong kami maksihoho mangasahon gornya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Ali Tuhan tunggudang dodisian tonga-tonga ni ruas mona ali Tuhan na mengalami derita sakit, duka cita, yakka Covid-19 matotong ali Tuhan na mengalihkan penghiburan di tengah-tengah ni keluarga, dia kena tertimpa Covid. Jalan totong kami ali Tuhan marpangiduan tuho satu minggu mali Tuhan Covid-19 nagabe mago sian portibion asa totong kami ali Tuhan bui marlas ni roha memuji pasangan buar munda bedi di tengah-tengah ni gereja mi, tengah-tengah ni harajaun mi ali Tuhan kodo na gumogo penghiburan di tengah-tengah ni roha do pikiran akan mengalami kesulitan, akan mengalami akasahit di tengah-tengah ni keluarga lepas keluarga nang sian ruasmi ali Tuhan. Totong mali Tuhan ajari kami manduk mulate ahape na masa di tengah-tengah ni ngulu nami, totong ali Tuhan haporsiaon nami dan ganggu sian pengajari mi di tengah-tengah ni ngulu nami. Tunggal Tuhan di bagasan burginon, gudang dua Tuhan si pangidon nami, di bagasan tangyang namion ali Tuhan, di botohodui, kodo totong ali Tuhan nabui, patol kasus saluhuk na di tengah-tengah ni ngulu nami. Parpangidon mahami tuhot ali Tuhan, asa unang ganggu roha nami, asa unang nagabe manipil kami ali Tuhan siat dalanmu asa totong ni bagasan pasangapon dohot kamuliaon saliling nililing na di tengah-tengah ni ngulu nami nang di harajo misubut marhide koranya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangiang kami tuho melate madi oleh Tuhan amin. Kita menyerahkan persembahan dan bernyanyi. Oh
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Orasma dita saludna amang inang mga tangujungi be partanyang ata songon sungguh kita amang inang sonyak kaya anak pon nami untuk melihat itu tutup kita di tikyon ala pakasdo taboto di namasa yari ng salpuy ma pandemi COVID-19 siya mga lam bagakbe mga lam morube hamamohok ni sait sa Rusia alay dihamu amang inang sonsone kaya nakon nami tetak mahita songon na diaturkon ni pamaretata tetap protokol, tetap menjaga imunitas asa di bagasan pahipason kita selebutna emang inang sungguh-sungguh tu kita asa unang lupa kita madogoti pertanyaan tak ima setiap hari Rabu pukul 8 malam orasma dita salutna watama nama ngaramoti kita Oras.